warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayihi wa ahli baitihi wa khususan ila hadrati Abah Nahrawi bin Marsakem wa Abah Hasan bin Haji Samsuddin wa Hajjah Jatimah binti Muqaddam wa Hadrati Dewi Afidah wa ila abaina wa ummahatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah. Waghfir lahum dzunubahum wa ghafir anhum sayyi'atihim wa adkhilhum ila rahmatika bighairi hisab. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para masyayikh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia, Surabaya, tepatnya di Semampir, Sahibul Bait, sekeluarga jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas isi salah satu isi kitab Al-Hikam di dalam maqalah 28 yang materinya adalah ridolah, ikhlaslah apa yang Allah berikan terhadap jenengan terkait keadaan. Ikhlaslah, ridolah dengan keadaan apapun yang Allah berikan terhadap panjenengan. Kita tidak akan bisa ridho dan ikhlas dengan keadaan yang Allah berikan
manakala hati ini tidak dekat pada Allah, hati ini jauh dari Allah, maka ridho dan ikhlas itu enggak mungkin ada di dalam hati kita. Sebab syarat ikhlas dan ridho itu hati tidak boleh ada rasa kalau kita yang mengendalikan keadaan, kalau kita yang merasa melakukan satu keadaan. Bapak Ibu, selama hati masih dikuasai oleh sifat basariyah, kemanusiaan dalam diri kita, maka sepanjang itu kita nggak bisa ikhlas. Lah untuk bisanya ikhlas, hati kita harus belajar terus menerus memfungsikan zikir yang Allah didik terhadap hati kita. Sebab dengan adanya zikir tatkala terus menerus jenengan kumandangkan, maka Allah akan merobohkan pohon basariyah di dalam hati panjenengan kalih kula. Cara Allah merobohkan pohon basariyah yang pohon itu menjadikan gelapnya hati hanya dengan cara Allah menyalakan nur ma'rifat. Lah sedangkan nur ma'rifat Allah akan nyalakan dikarenakan jenengan ini hatinya selalu berzikir datang Allah. Jalannya cuman hanya lewat itu. Urusan zikir jenengan kali kula bilisan apapun monggo. Apakah lewat bacaan tasbih, bacaan hamdalah, ataupun ayat-ayat lain monggo. Tapi harus disertakan zikir sirul asror. Baru di situ Allah bakal menyalakan nur ma'rifat tersebut. Jikalau nur ma'rifat sudah Allah nyalakan dalam hati seorang hamba, maka hati seorang hamba baru bisa ikhlas, ridho dengan keadaan apapun yang Allah berikan. Sebab sebagai hukum sunnatullah, keadaan qobdi dan basti, keadaan rumah tangga kita itu ada atau tidak ada yang dimakan, itu semata-mata hanya dari Allah yang menghadapkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkenaan dengan keadaan, maka kita akan membahas makalah 28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah, la tatlub, ojo jaluk siro, janganlah kau meminta, minhu saking Allah,
apa ayukhrijaka ing yen to ngetokake sapa Allah ka ing sira min halatin dari satu keadaan liyastakmilaka krono arai nglampahake sapa Allah ka ing sira fima ing dalem perkara siwahan kang sakliyane keadaan itu. Janganlah kau meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari keadaan satu menuju keadaan yang lain. Keadaan itu ada macam dua, Pak. Keadaan senang, keadaan susah. Keadaan sehat, keadaan sakit. Keadaan miskin, keadaan kaya berada. Semua keadaan itu jejodoh. Apa jejodoh bahasa Indonesia nih, Pak? Gandeng-gandeng. Kalau ada laki, ya ada perempuan. Itu namanya jejodoh. Lah Allah menghadapkan dua keadaan itu azwajan litaskunu ilaiha, semata-mata jenengan supaya mendapatkan dan memperoleh anugerah dari Allah di antara dua keadaan. Nopo anugerai bertemu Allah. Keadaannya adalah bertemu Allah. Jadi Allah juga ada di dalam keadaan susah, juga ada di dalam keadaan senang. Artinya susah dan senang itu yang berkuasa hanyalah Allah. Kita ketika saat diposisikan susah, nikmati. Kesusahan itu nikmati. Dan siapa yang mau menikmati dalam kesusahan, maka nikmat itu susah itu akhirnya jadi nikmat. Kalau boleh saya katakan, keadaan susah itu laksana batu yang dipegang oleh seorang gadis atau jejaka. Yang gadis itu bukan main cantiknya, yang jejaka itu bukan main gantengnya, itu diantemkan, dilemparkan mengenai kepala kita. Tergantung kita melihat batunya ataukah melihat seorang wanita tersebut. Lah, wanita atau jejaka itu laksana Allah. Barang siapa melihat makhluknya yang berupa batu, takdir itu yang susah, maka siapapun kita pasti akan marah, Pak. Pasti akan marah. Karena kita melihat makhluknya berupa susah, takdir susah. Tapi barang siapa yang mau sedikit aja hatinya memandang si wanita atau si jejaka, pasti hati yang memandang itu kesengsem, tertarik siapapun. Artinya golongan-golongan hanya kekasih Allah
Inilah yang Allah kehendaki untuk bisa memandang Allahnya. Siapa golongan-golongan yang dimaksud ahli syuhud kekasih itu? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Merekalah orang-orang yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah yang Allah memerintahkan terhadap Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya ini, dia beriman dan juga fayattabi'una ahsan. Beliau ini mengamalkan apa yang dia imani. Contoh, sudah disampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Apa makhluk mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar apapun makhluk, itu yang berkuasa, yang memiliki hanyalah Allah, yang menggerakkan hanyalah Allah, dan Allah tanpa minta bantuan pertolongan terhadap siapapun dan apapun. Berarti Allah sendiri yang esa, yang berkuasa. Lah, beliau-beliau ini mengamalkan dengan bentuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap keadaan apapun. Inilah yang dimaksud sebagai alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah orang-orang yang Allah sebut sebagai kekasihnya yang tertuang di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Beliau tidak mudah gelisah, khawatir, takut, karena memandang Allahnya. Sehingga ketika saat batu mengenai dirinya, dia tidak mengeluh, justru mensem. Ini tidak mudah loh Pak ya, ini tidak gampang. Mengapa demikian? Karena di dalam hati kita itu ada pohon namanya pohon basariah. Ruh ini selalu disertai, selalu diketing, diikuti oleh hawa nafsu. Ini persoalannya. Lah, nafsu itu sendiri bertengger di dalam pohon basariah. Akhirnya miturut sifat manusia, kalau dikasih nggak enak mesti mengeluh. Ini dan ingin lekas keluar dari keadaan itu. Ini pada umumnya loh Pak. Siapapun kita nggak bisa Pak. Ketika saat keadaan nggak penak, kita nggak susah itu, siapapun kita, manakala tidak bisa memandang Allahnya, pasti akan gelisah. Makanya saya katakan, ini tadi nggak mudah. Tapi Allah tetap memberikan pelajaran pohon yang kedua, basiroh di dalam hati jenengan. Fungsikan pohon basiroh itu.
Otomatis jenengan kali kula ini harus dibekali wasilah khusus antara ruh tali sambung datang Allah pada Allah. Inilah yang Allah sampaikan wasilah khusus di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtaghu ilaihil wasilata. Raihlah, dapatkanlah wasilah khusus ini ilaihi, untuk supaya Anda bisa mendekat dan bertemu Allah. Apa wasilah itu, tali itu yang dimaksud? Itulah Pak yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang memunculkan dzikir sirrul asrar. Fungsikan itu, baru perkara yang sulit alias gak gampang, gak mudah, jikalau ini terus jenengan lakukan akan menjadi mudah, sesuai dengan apa yang Syekh Ibnu Athaillah dawuhkan di dalam makalah lain, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau tinggalkan dzikir itu walaupun olehnya jenengan kalih kula dzikir belum kekhuduran pada Allah, belum ketemu Allah. Artinya zikir ini terus harus kita asah setiap keadaan apapun. Dengan cara begini maka saya yakin jenengan nanti ketika saat Allah menghadirkan keadaan yang gak enak, itu akhirnya dirasa dalam hati itu mboten susah, karena tahu semuanya itu yang berwenang, yang menguasai, yang menggerakkan, yang memindahkan, semua adalah Allah. Falau arodaka, mengapa kita tidak diperbolehkan untuk meminta pada Allah untuk memindahkan keadaan dari enggak enak menuju enak? Mengapa demikian? Falau arodaka, mongko lamuno ngarepake sapa Allah ka ing sira, ya las tak malaka, mongko yekti Gusti Allah agawe min ghairi ikhrajin, kelawan tanpa ngetokake. Artine kalau sudah waktunya Allah mengeluarkan jenengan, memindah jenengan dari keadaan tidak enak menuju keadaan yang enak, dari keadaan susah menuju keadaan senang, itu dengan sendirinya akan pindah tanpa jenengan memohon untuk menyuruh Allah memindahkan. Lah, disitulah di hadapan ahli zuhud itu antara keadaan susah dan senang miturut umumnya bagi beliau la farqa bainahuma, sudah tidak ada bedanya. Akhirnya jenengan bisa ngetrapke ilmu nrimo ing pandem, sam'an wa ta'atan. Namun begitu, ridho lan ikhlas. Sampai semerap tiang meteng Pak, hamil 9 bulan, kalau belum waktunya keluar, gak usah sampai minta nang Allah, keluarkan ya Allah, kula niki pun weteng pun abot, perut sudah abot 9 bulan sudah
mengandung. Ora usah. Cukup bagi jenengan ikhlas ridho dengan keadaan apa yang saat ini Allah berikan. Nanti Pak Neis waktu nih babaran, sudah waktunya lahiran, medal dewe. Lari alit anak kecil yang di kandungan itu kalau sudah Allah tentukan weton hari kelahirannya keluar sendiri. Artinya keluar sendiri, Allah mengeluarkan sendiri. Ini waktunya begitu. Saya tanya ibu-ibu, bisa diempet tak Bu? Kalau niki emut. Saya itu ingat Pak, oleh karena orang tua saya, istri, mak, niku dukun bayi dulu niku. Belum ada bidan. Malah saya itu anaknya itu tukang ngeterke, mengantar. Kalau ada susulan, jemputan terhadap ibu saya, mak saya, orang bayi, langsung Pak, saya kalau malam bawa oncor niku, saya antar jalan kaki. Dulu itu emak iku kalau eling-eling, mungkin ini nanti dibuat ibu-ibu sing hamil. Emak niku dulu kalau berangkat ke rumahnya orang yang mau melahirkan mesti bawa pisang Pak. Saya nggak tahu, padahal anaknya, mohon maaf, kalau sudah nggak makan pisang, nggak ada yang pernah dikasih pisang. Padahal zaman itu larang sandang, larang pangan Pak. Makan pisang itu orang mulia sudah. Lah itu loh anaknya nggak pernah dikasih, malah dikasihkan orang babaran. Pada saat itu saya tidak paham. Apa sebabnya kok bawa pisang? Ternyata ini untuk mendorong, memberikan kekuatan pada ibu yang melahirkan. Karena ibu yang melahirkan itu kalau bahasa sana wat, tahu wat, ngeden loh Pak. Ini kan butuh tenaga ekstra. Jadi pisang itu disuapin oleh emak nih. Oh ternyata di situ. Makanya ibu-ibu kalau mau melahirkan bawa pisang. Enggak bisa sak tundun, ya sak cengkeh. Jadi waktu wat mau makan aja itu. Ternyata saya tanya pada kelompok-kelompok sepak bola, itu kalau istirahat itu makan pisang. Saya tanya pada dokter, apa dok sebabnya kok pisang? Karena pencernakannya itu cepat. Oh gitu. Itu cuman pengalaman aja. Estu dadi mak kula niki dukun bayi. Walaupun nyungsang, tahu nyungsang ya? Bayi kan macam loro, ada yang kepalanya yang benar itu ada di pintu. Paham pintu ya? Di pintunya. Tapi kadang bayi itu disebut bayi nyungsang, kepalanya itu kadang di atas. Dulu Pak Bu, walaupun orang hamil itu waktu melahirkan nyungsang itu masih bisa keluar. Kalau sekarang dokter sekarang mau resiko operasi lah ngoten nggih. Dulu mboten. Jadi yang punya ahli itu dukun bayi, diuter-uter ngono. Arek bayi diuter-uter, akhirnya kalau sudah kepalanya sudah mapak itu baru disuruh uat. Uat nek bahasa Jawa nih, mungkin bahasa Indonesia nih ngeden. Ya nggak tahu itu namanya.
Loh, jangan mengeluh walaupun sudah 9 bulan, tetap ojo ngeluh karena keadaan. Kita belajar menerima keadaan dari Allah. Tapi sekarang kan kadang-kadang ibu-ibu kan gini, wis kesowen lah ngoten nggih, kesowen selok gede lah ngoten nggih, bayine engko nek nanti kalau lahiran abot angel ngoten. Lho sing gawe angel ya sapa? Nggih. Yang membikin mudah ya siapa? Memang kita tidak bisa Pak keluar dari akal. Menurut akal, kalau keluarnya bobot beratnya 3 kilo, itu tidak sama dengan 2 kilo. Lah ngoten Bu nggih? Penaan yang 2 kilo nanti dibesarkan di luar aja, yo gak popo. Tapi hatimu harus tetap lari kepada Allah. Sing jelas makalah ini mendidik terhadap kita supaya kita tidak mudah nelongso, tidak mudah gerutu ning ati dengan adanya keadaan susah yang Allah hadapkan. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, segala hal apapun yang Allah berikan, musibah apapun, jenengan biar tidak berlarut-larut di dalam kesusahan, lekas kembalikan kepada Allah. Terjadinya musibah, takdir yang gak enak semata-mata itu hanya karena Allah. Ini yo susah alias sulit, gak mudah, ini yo mudah. Sulit bagi siapa? Bagi golongan kita yang masih belum kenal, belum beriman kalau semua itu datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi ini bagi siapa kok menjadi tidak sulit alias mudah, akhirnya hati tidak gampang gelisah. Bagi ahli zuhud yang sering hatinya itu ingat zikir pada Allah. Kesimpulannya adalah Syekh Ibnu Athaillah terhadap para murid-muridnya berpesan, ya wahai talamidi, murid-muridku, saya sadar, saya paham kita manusia itu tidak mungkin menghadapi takdir senang aja. Pasti suatu saat ada yang berbentuk susah, musibah. Tolong biar hatimu tidak berlarut-larut dalam kesedihan, selalu meratapi dengan kesedihan akhirnya stres. Ingatlah semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini terkait ikhlaskanlah hatimu, ridhokanlah hatimu pada Allah atas segala hal keadaan yang Allah berikan, lebih-lebih keadaan qobdi atau susah, sakit, ekonomi seret, kerjaan gak datang-datang, setiap hari mohon maaf keluarga kita kekurangan, setiap hari di dalam keluarga kita ada yang sakit, pokoknya susah-susah. Ingat wa ma ta'malun, semua itu datangnya dari Allah, wujudnya ada di dalam diri jenengan piyambak. Wujudnya Allah itu tidak jauh dari jenengan,
ada di dalam diri panjenengan. Tolong jenengan kali kula merapato teng mriku. Sebab Allahnya dawuh mekaten. Wahai hambaku, akulah satu-satunya yang bisa menolong dirimu. Akulah satu-satunya kekasihmu yang setia. Dikala saat kau tidur, aku temani. Dikala kau bangun, tak temani. Dikala kau berjalan, juga aku temani. Kemanapun dan apapun keadaanmu, aku selalu melayanimu. Tolong, jadikanlah aku sebagai kekasihmu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau aku, kata Allah, kau jadikan sebagai kekasihmu, yuhibbukumullah, kau akan kujadikan sebagai kekasihku. Caranya bagaimana kita menjadikan Allah sebagai kekasih kita? Hanya satu. Udzukurullaha dzikron katsiron. Gunakanlah waktu demi waktu hanya kecuali mengingat Dia. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikanlah hatimu bila mana ada perkara selain Allah di dalam dirimu, baik siang maupun malam. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Jangan ada selain aku di dalam dirimu. Pun ini kata mutiara menurut kami sangat mendukung dalam rangka perjalanan kita untuk menuju dan bertemu Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab ini, bulan di mana kisah sejarah baginda Rasul diperjalankan Allah menjalani Isra dan Mi'raj. Inilah perjalanan jenengan si Salik ketika suluk menuju kewusulan Allah di dalam makom musyahadah. Ingat, barang siapa di depannya itu tahu alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia hancur karena kalah indah dengan alam akhirat yang Anda lihat. Alam akhirat jenengan jangan memandang besok setelah mati. Pandanglah alam akhirat di dunia ini setelah matinya keakuan dirimu sebagai makhluk yang wujud. Disitulah nanti akan nyata wujudnya yang wujud di dalam alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Inilah teladan perilaku Kanjeng Nabi yang diturunkan datang para umatnya yang mau untuk melaksanakannya. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bapak saya kasih 3, Ibu saya kasih 3 pertanyaan atau 3 orang. Monggo menawi wonten kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sifatnya pertanyaan kula pensokean saja Gus. Injih. Mekaten di dalam bulan Rajab ini putra panjenengan nggih anak panjenengan kula menika melakukan kholwat utawa mijil sing intine pelajaran saking panjenengan punika mengilangi keakuan utawa keaguane Allah. Dados sasampunipun kula semedi di kamar, aku iki iso tenggene jeding merga urip. Dadi aku iki teng jeding merga urip, kula nyambut gawe nggih merga urip. Lah di sini ada aku. Sasampunipun niku terus kula inggilaken utawa kula tingkataken rasa aku kula tiadakan, terus cara zikir kula utawa kholwat kula langsung urip ini ibadah. Contoh saking dalam mriki merga urip saged ibadah mriki. Sasampune mriki njur duduk merga urip saged duduk, merga urip saged bertanya datang Gusti. Lah pertanyaane kula Gus niki pensokean. Sasampunipun niki kula amalaken napa niki sampun leres napa dereng? Mergo hanya 2-3 menit yang saya lampahi teng kamar niku kula dipaidu Allah guyu piyambak sampai ngeplok denggule kula mesam-mesem sampai ngeplak tembok mesam-mesem. Terus kula niku wah kok nyambut gawe wah kok dikir yo ora. Terus urip niki ibadah, urip niki ibadah, lungguh urip niki ibadah takon panjenengan. Lah kula mboten aku sampun ngilangaken aku, tapi langsung urip ibadah. Niki sing kula maksud pensokean. Nah niki sampun leres mangke kula terusaken, nak dereng mangke nggih kula tasih butuh taklim kados panjenengan ngeten iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses nafi itsbat, tahalli menuju tajalli, itu sebagai hukum yang wajib berjalan. Seseorang yang mau ingin makan ada prosesnya Pak Bu. Dia harus menanam padi, lalu menuai, memasak, dan seterusnya. Dia harus pergi ke warung, beli nasi, memakan. Dalam hal suluk atau kholwat, wajib jenengan kali kula niki proses awal itu dilakukan. Ilmu sudah, tinggal ngamalkan. Jenengan mengamalkan juga ada proses nafi itsbat. Artinya tentang masalah iman yang untuk menjadi ihsan itu Rasulullah ngendika. Rasulullah bersabda, anta budallaha ka'annaka taroh. Jikalau tidak bisa melihat wujudnya Allah, fa illam takun, apabila Anda tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Proses yang hadis sahih
terkait masalah terkait masalah ihsan niki, mengapa yang pertama itu adalah antak budallaha ka'annaka taroh, ketika jenengan menyembah seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Lalu kedua, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Mengapa yang kedua itu kok tingkatannya lebih rendah? Ini karena proses. Ketika saat jenengan ini memfungsikan dzikir sirul asor, wajib bagi kita mulai su'aul basiroh. Karena niki proses, Pak. Merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan panjenengan kali kula. Dalam hati harus ada iman, jikalau semua pergerakan yang terjadi pada diri kita itu sebab digerakkan Allah. Walaupun ini masih ada dua, yang digerakkan dan yang menggerakkan, ini sudah benar sesuai dengan proses. Tapi selanjutnya nanti nama kedua ini antara hamba dengan Allah sudah tidak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Tinggal aku, maksudnya aku, Allah urip iku. Lah itu kan detik-detik ketika saat iman sampean sudah jatuh di ihsan. Itu kan detik-detik zona di mana jenengan sudah makrifat Allah. Itu kan detik-detik jenengan iki di makom musyahadah, makom di mana hanya keahatan Allah. Dalam Al-Quran disebut ingsun. Ini kan prosesnya kan setelah kefanaan keingsunan makhluk toh Pak. Faktulu anfusakum, patenono keakuanmu di dalam dirimu atas nama makhluk yang bisa berperan, sebab diperankan yang wujud. Kalau makalah Ibnu Athaillah juga mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul, kuburlah keakuanmu, wujud keakuanmu sebagai makhluk di dalam bumi kesunyian, di dalam bumi kefanaan, sebab makhluk iki asalnya tidak ada. Aslinya adanya itu sebab diadakan oleh yang ada. Bukan berarti jenengan diadakan oleh yang ada itu mempunyai hak sifat wujud. Tidak bisa. Adanya kita sebagai manusia itu pura-pura, seakan-akan miturut hukum hakikat. Hukum hakikat artinya jenengan akan merasa wujudnya kita sebagai makhluk itu hanyalah pura-pura atau seakan-akan jikalau jenengan kembali ke asal jenengan. Kita asalnya tidak ada, kembalilah ke tidak ada itu. Siapa yang mau dan berani untuk kembali kepada asalnya, yang asal itu kita tidak ada, maka disitulah akan nyata wujudnya yang ada. Berarti kalau boleh saya katakan, mohon maaf loh ya, niki tasik dianggap syirik oleh golongan am. Mohon maaf, ini nggak boleh memangnya, tapi tak coba karena ini ilmu, untuk tujuannya memahamkan jenengan sebelum melakukan nafi isbat,
Sebetulnya kita makhluk ini bukan wujudnya makhluk niki. Sebetulnya gitu. Wujud kita makhluk itu pura-pura. Ini berat loh Pak ya. Berat banget. Apalagi makalah ini saya naikkan sedikit satu pertanyaan. Lah ini wujudnya siapa? Lah ini mesti terhadap siapapun kita akan menyalahkan. Karena apa? Karena kita merasa wujud. Sebab diwujudkan yang wujud. Oleh karena kita belum ketemu yang wujud, maka kita sampai kapanpun akan merasa wujud sebab diwujudkan yang wujud. Nggih, mohon maaf kalau menjadikan bingungi hati sampean. Sampean gak usah khawatir, gak usah dipeksa. Singgarakno menjadikan sebab bingung ya Gusti Allah. Sampeyan sing bingungno ya Gusti, mengki ora bingung ya sing tidak membingungkan ya Allah lagi. Terus si Gustur ngono ae kok repot. Sebab Gustur tahu bermakalah. Nyeten makolai. Jikalau kau membenci seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti Tuhanmu itu Al-Quran. Tuhanmu itu Al-Quran. Jikalau kau susah karena keadaan jenengan iki sakit, keadaan jenengan iki miskin, berarti sehat, sugih iku Tuhan kita. Allah kan sudah jelas mengatakan fafirru ilallah. Sampai lari kemana? Hanya pada Allah, bukan pada ciptaannya. Larilah lekas kau pada Allah. Itu maksudnya di situ. Jadi Pak, taskhayane niki wau betul. Saya benarkan karena proses Mas, walaupun masih ada dua, itu bentuk su'aul basirah menuju ainul basirah, menuju bertemu, melihat, memandang, bersaksi yang hak terhadap Allah. Sementara yang disebut makrifat, yang disebut bersaksi yang benar, bukan perkaranya si makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah, tetapi yang bersaksi dan yang melihat wujudnya Allah itu wujud itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin kita makhluk yang sifatnya tidak wujud itu bisa melihat perkara yang wujud? Nggak mungkin. Mokhal itu. Bapak Ibu hadirin, letaknya jenengan nanti akan mendapatkan hidayah sehingga tidak bingung. Jenengan iki terus lakukanlah yang namanya khalwat, yang namanya zikir tersebut. Nanti ada waktu sendiri yang Allah tentukan. Kapan, saat kapan jenengan gak bingung, kapan, saat kapan jenengan dikatakan bertemu Allah kapan, ini Allah sudah berjanji sendiri dalam surat Al-Ankabut, pertemuan itu pasti akan terjadi. Syarate wa mangkana yarjullaha, hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Dan inilah yang diteladankan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha.
Wis. Pak. Jadi kalau sudah sampai pada keahad, tinggal aku Allah, itulah kebenaran yang mutlak. Makanya kemarin Pak, ada yang tanya tentang masalah keimanan Siti Jenar itu salah apa bener. Ya tinggal kalau jawab dari kacamata mana. Kalau kacamata syariat dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 29. Boten angsal, tidak boleh kita mengatakan aku Allah, kita lo makhluk, nggak boleh, nggak boleh. Syirik tadi ini, karena aku makhluk masih ada, nggak boleh. Tapi kalau kacamata ini kita kembalikan ke hakikat, jawabannya surat Toha ayat 14. Yang mengatakan aku Allah itu bukan makhluk kok. Yang mengatakan aku Allah itu Allah sendiri. Enggak apa-apa. Dan untuk mengatakan aku Allah itu hak mutlak Allah itu sendiri, untuk sampai di situ jenengan iki dididik oleh Kanjeng Nabi tentang tauhid la ilaha illa ana. Surat Al-Anbiya 25 sebagai jawaban, apakah Rasulullah dulu juga mengajarkan tauhid ini? Itu jawabannya. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum dirimu, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban tauhid la ilaha illa ana. Artinya Pak, lewat dasar surat Al-Anbiya 25 ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah dulu juga mendidik terhadap umatnya, para sahabat, tentang tauhid puncak niki. Biar apa? Biar nggak salah paham, biar nggak terjadi syirik di dalam hati kepada Allah. Tapi beda sing nyekel ayat ini nggih beda maksudnya. Beda Pak. Sama-sama sepeda motor. Nyun sewu. Kalau si pemakai ini yang memegang ahli ibadah, mesti sepeda ini dibuat ibadah. Tapi kalau sepeda ini yang memegang ahli maksiat, ya udah sampean tahu sendiri. Artinya ayat ini kalau dipegang kita yang masih di makom am, nggak sama pengertiannya itu ketika ayat ini dipegang oleh ahli khos, nggak sama. Sebab ingat ayat itu ada dua. Ayat itu apa? Tanda. Ayat yang bersifatkan Qur'aniyah dan yang kedua kauniyah. Qur'aniyah yang tertulis ini. Yang kauniyah ya alam nih Pak. Kedua ayat ini siapa yang memegang terserah. Kalau ahli hijab beda pengertiannya dengan ahli syuhud. Makanya setiap dua ayat ini tersimpanlah namanya ayat yang tersirat. Apa? Tanda menandai terhadap kewujudan Allah, penguasaan Allah satu-satunya yang esa, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Beda kalau jenengan ayat ini yang memegang itu ahli hijab. Contoh ya, contoh saya petik satu ayat aja yang tertulis.
Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit ke bumi supaya bumi yang asalnya gersang itu bisa subur, biar ditanami oleh tanaman yang bermanfaat dan dimakan oleh para manusia atau para makhluk. Kita golongan ahli ahli hijab, mohon maaf, mesti pengertiannya fisik itu. Air hujan ini turun karena tanahnya itu kering, tandus, gak ada pertumbuhan, akhirnya jadi subur. Kalau ayat ini dipegang oleh ahli khos, beda Pak. Artinya itu hati kita, jagatnya hati ini. Kalau tidak mau menerima air hujan, itu adalah hidayah anugerah Allah Ar-Rahim, petunjuk-petunjuk yang bersifatkan Ar-Rahim, ilmu tauhid, mboten saged. Jadi beliau itu mengartikan bukan air ini, tapi rahmat dari Allah. Itulah ilmu amal istiqomah masuk di dalam hati, jenengan lakukan, akhirnya hati sampean iki subur. Hati sampean ada kehidupan, hati sing urip, mboten gersang. Lho beda toh. Sama-sama ayat kauniyah atau Qur'aniyah, tapi beda yang memegang makna artinya, makosidnya juga beda. Jadi sudah benar Pak, ketika jenengan iki khalwat prosesi su'aul basiro ke ainul basiro, akhirnya hakul basiro menyatakan aku iki urip. Tapi aku berpesan, janganlah ini jenengan keluarkan pada orang awam. Peseni mung situk tok, biar tidak menjadikan persoalan. Masalah iman nih orang am dengan orang khos itu beda Pak. Imannya orang am itu mandangnya itu baik mata dohir maupun mata batin, yang dipandang realita, yang dipandang sesuai dengan dasar akliyah makhluknya. Kalau golongan khos, yang dipandang itu adalah Allahnya, karena dia punya akses tali wasilah langsung pada Allah. Jadi nggak bisa dia itu memandang selain Allah, nggak bisa. Nggih, sudah benar. Lanjut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Yai, sebelumnya saya mau cerita pengalaman waktu SMA dulu. Berhubung saya ini rumahnya di pucuk gunung ya, jauh, akhirnya saya tinggal di dekat sekolahan di rumah kosong. Nah, sedangkan waktu itu kan malam tidak ada kegiatan. Setelah itu saya berpikir cari kegiatan sholat malam dan wiritan atau dikir, dan saya sendiri cari-cari dikir apa ya yang paling mudah. Akhirnya saya ambil takbir Allahu Akbar. Setelah itu kok lama-lama itu rasanya ringan dan enteng gitu. Lama-lama ketika duduk itu ada cahaya putih dari kepala itu naik ke atas sampai puncaknya itu ada bundaran putih, seperti kalau siang hari itu matahari pas terang ada bundaran putih, itu puncaknya di situ. Setelah itu lama-lama itu naik, tapi naiknya itu sampai mentok di
alam yang subur makmur, yang ijo royo-royo gitu ya. Nah lanjut dari situ, lama-lama rasa khawatir itu hilang sama sekali. Nah, hati ini selalu berzikir ketika berbicara, ketika tidur maupun apa saja itu selalu berzikir. Dan lama-lama setiap apapun yang datang atau ada orang yang mau datang atau gitu kelihatan dalam hati itu sudah muncul dulu ada orang yang mau datang. Ini yang mau saya tanyakan itu bagaimana untuk kembali seperti itu? Fenomena apa? Nggih, fenomena apa? Terus yang kedua Yai, ini kaitannya dengan Manu Itonggo. Ketika dalu kolwat itu kan kalau berbunyi burung puter itu kan biasa, tapi ketika kolwat atau setelah kolwat itu suaranya burung itu masuk ke telinga itu lebih keras sampai ke otak rasanya itu. Suaranya burung itu masuk itu keras sekali kayak mau jebol gitu rasanya. Padahal ketika tidak kolwat itu biasa suaranya. Itu saja ya yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman perjalanan ruhaniyah jenengan terkait masalah zikir Allahu Akbar, Allah utawi urip yang esa, wujude urip itu akbar, maha besar. Mana? Ya semua keadaan itu akbar. Dikatakan akbar karena satu-satunya yang berkuasa di situ adalah Allah. Ini makna rahasia di belakang Allahu Akbar. Utawi aku iku akbar wujude realita ini. Nyoto wujude Allah secara dohir yaitu nyatane alam semesta ini. Nyatane alam semesta ini adalah bentuk akbar. Ini kalau sudah diakad loh Pak. Tapi belum diakad antara Allah dengan akbar. Ini bisa. Padahal sifat dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Nama dan wujudnya itu nggak bisa dipisah. Artinya tidak bisa dipisah. Kudrat dan irodah itu saling beriringan. Nggak ada nama, nggak ada wujud. Adanya apa? Ya embuh wis iku. Jadi tidak dikatakan nama, tidak dikatakan sifat, tidak dikatakan zat. Janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku, sembahlah aku. Iki maksudnya piye? Ini kalau tidak di zona akad, tidak paham kita. Makanya saya katakan, mengapa sih sering saya bicara dzikir pegang terus supaya Anda ngalami jadab hati. Jadab itu kefanaan selain akunya Allah. Pasti nanti Allah akan memisahkan atau menghancurkan perkara selain Allah di dalam hati jenengan, hilang semuanya, itu akan hilang. Lah disitulah jenengan itu dikatakan oleh orang awam, orang gak waras, seperti orang tidak waras, padahal yang waras jenengan. Lah Allah dekat kok orang ngerti loh, ngono lho kok mungkin nanti
Aslinya yang gak waras kita. Wong Allah dekat setiap saat dan waktu melayani kita, kok ya kita itu tidak ngerti, tidak tahu. Berarti sesungguhnya yang gak waras itu kita, bukan majedubun itu. Loh, majedub niku wonten kali. Apa sih Pak majedub Pak? Sebetulnya itu ujian Allah. Artinya hati jenengan dipisahkan Allah dari perkara selain Allah, itulah namanya majedub. Perilakunya disebut jadab. Bahasa sederhana, dalam hati sampean nggak akan ingat apapun kecuali ingsun Allah. Itu asline Allah yang disebut ahad, itu sudah dalam diri jenengan. Jenengan sudah di zona itu, itulah namanya jadab. Ini kadang-kadang orang jadab, dijadabkan Allah saakali. Kalau saakali wis perilakunya dohir niku aneh-aneh. Miturut orang lain mengatakan aneh. Lah wong sholat itu nggak mau sarungan, nggak mau celonoan, soalan cekak. Lah aneh deh. Duh, ini tidak bisa dibuat-buat loh Pak, nggak bisa. Karena nggak ada tendensi apapun. Kalau kita buat-buat pasti ada tendensi. Sebab apa? Laksana orang jadab ini orang tidur. Sing saakali tidur. Tahu apa kalau kita tidur? Nggak tahu apa-apa. Keadaan kita itu pakai baju warna apa ya nggak tahu. Istri kita di samping kita juga nggak tahu. Dikasih apapun kita wong kita tidur, yang nggak kita terima wong tidur. Laksana seperti itu. Berarti orang tidur itu orang yang belajar jadab. Makanya dalam makalah syarah Al-Hikam ini ada orang yang tidur itu laksana sempalanit pangnya orang makrifat. Artinya apa? Ini hanya berlaku makalah ini bagi jenengan yang sudah ngerti ilmu tentang keahad, kul huwallahu ahad, dan melaksanakan. Selain daripada ini, orang yang golongan ini nggih ya belum dikatakan sah makalah itu. Sehingga kadang-kadang kita tidur itu mimpi ngapunten ya, ngeloni wong wedok, kadang dikejar-kejar anjing, kadang-kadang sing serem-serem lho Pak ya, serem-serem. Bapak Ibu, fenomena apakah saya ketika saat mengistiqomahkan dzikir Allahu Akbar sehingga kami tidak bisa lupa, bahkan ketika saat ada orang yang datang itu kelihatan bagaimana. Inilah Pak yang disebut kasful mukasyafah, kebukae ngalam mukasyafah. Ada alam musyahadah, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah niki nggih alam dohir niki lho Pak, alam kasunyatan. Lah mukasyafah alam ghaib makhluk seperti malaikat, jin, iblis, para arwah-arwah yang sudah meninggal ini dari dunia, sudah tinggalkan dunia. Ini alam apa? Alam mukasyafah. Pak nyuwun sewu, alam ini Pak, kalau jenengan sedikit mawon untuk mau melihat alam akhirat, sedikit mawon,
aku yakin jenengan gak mau kembali ke dunia. Sebab alam dunya niku laksana telore ayam. Itik di dalam telur itu alamnya lah terbatas Pak ya. Terbatas. Sempit. Alam dunia ya seperti ini. Sebetulnya kalau jenengan menyadari. Terus anak ayam disebut itik. Itu kalau sudah keluar dari telur, wah, sewenenge ya nopo Pak? Wah, miber-miber ke sana ke sana. Seperti ruh ini ada di dalam jeratan jasmani alam dunya niki. Makanya mengapa kekasih-kekasih Allah itu kok boten kerasan wonten ngalam dunya? Karena luwih indah, lebih luas alam akhir. Sayakulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ini hanya berlaku bagi kita yang mata ruhaniah jenengan ini sudah tidak lagi buta pada Allah, baru kesensem tertarik dengan alam akhirat. Membutuhkan, kalau telur itu dingkremi ayam itu membutuhkan waktu 21 hari. Wis sampean awal-awal kholwat membutuhkan waktu 40 hari. Kalau bayi 9 bulan 9 hari ngoten. Ada yang bahkan lebih, ada yang sebelumnya. Ya wis tergantung. Paling tidak jenengan iki kholwat lah paling sedikit 40 malam 40 hari kholwat terus, kholwat dikir terus tak henti-hentinya dikir. Biar istilah ayam netes, artinya ruh sampean ini matanya itu dibuka Allah untuk memandang keindahan alam akhirat. Karena inilah alam keakhatan Allah. Jadi niku fenomena apa? Kok saya tahu orang yang mau datang itu adalah alam mukasyafah, urusan kegaiban makhluk. Jenengan dikasih Allah tahu apa yang akan terjadi. Kalau alam musyahadah beda lagi. Alam pertemuannya ruh terhadap Allah. Itulah cara iman sudah ihsan. Cara jenengan makrifat datang Allah pada Allah. Ini makomnya itu makom makrifat Allah. Yang kedua, terkait masalah burung tetangga saya. Ketika saya dengarkan di kala waktu biasa-biasa burung puter yo seperti itu, tapi ketika kholwat kok yo ke telinga itu kok nunjem. Pak nyun sewu, carilah ayat yang menjelaskan tentang bahwasannya gunung, terus apalagi rumput termasuk makhluk hayawan setiap saat itu berzikir nang Allah, bertasbih. Ada ayatnya itu, tapi saya lupa surat apa, ayatnya bagaimana. Artinya dikatakan orang-orang tanda kalau hatinya itu nur makrifat sudah Allah nyalakan, diantaranya adalah ketika idza quri'a, ketika dibacakan opo Al-Qur'anu Al-Qur'an,
maka hati ini seperti didedel, Pak. Wajilat kulubuhum, ati sampean iki ndredeg. Laksana seperti itu. Karena apa? Karena memandang hati ini tidak memandang ayatnya, tapi memandang makna daripada ayat itu dari sisi mutasabihatnya. Otomatis ini mengingatkan kita supaya selalu harus beribadah madhep terhadap Allah. Jadi artinya di situ, Pak. Artinya mengapa burung puter itu waktu aku kholwat, terus ketika saat dia berbunyi kok merasuk di dalam telinga, kok tajam. Itu tidak jauh berbeda dengan ayat yang mengatakan ketika saat Al-Quran dibacakan oleh orang-orang yang hatinya itu tanda cahaya makrifat sudah menyala, dia ndredeg. Artinya apa? Dia tidak memandang, tidak mendengarkan ayatnya, tapi makosid di dalam ayat itu yang makosidnya mengingatkan terhadap kita untuk selalu bertemu Allah. Berarti di dalam suara burung tadi itu mengandung satu ayat, mengandung satu tanda. Di situ ada wujudnya Allah. Wajilat qulubuhum, itulah yang dimaksud ndredeg, itu ada di situ. Bapak Ibu hadirin, dan itu proses memang hanya Allah berikan terhadap orang-orang yang hatinya sudah gembur, bukan atos lagi, sudah gembur, hatinya sudah merasa Allah itu dekat. Dan itu kan salah satu tanda kalau nur makrifat sudah dinyalakan. Nggih, dua, satu kali lagi Pak, monggo Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menemukan artikel yang membahas tentang Ainul Hayat itu Gus. Dijelaskan kalau perjalanan ke sana itu kan fase gelap tanpa cahaya di ujung tebing yang sangat curam. Syarat mutlaknya harus siap kehilangan orang yang paling disayangi. Jikalau belum menemukan, harus siap untuk yang kehilangan kedua kalinya. Sementara saya buka di Google secara umum, Ainul Hayat ini kan diumpamakan kayak sumber mata air kehidupan yang konon katanya dijaga oleh Nabi Khidir. Jadi pertanyaan saya, maksud sebenar-benarnya dari Ainul Hayat ini apa ya Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang sudah mengikuti dan mengamalkan surat Ali Imran 31, sampai harus siap tinggalkan orang-orang yang jenengan cintai. Ali Imran ayat 31. Siapapun yang ikut masuk di dalam ayat ini wajib tinggalkan siapapun yang jenengan cintai selain Allah, termasuk suami, istri, anak, harta benda. Tapi jenengan jangan salah paham. Arti kata ditinggalkan minimal biruhin fakot, hanya ruhnya, secara ruhaniah. Jikalau jenengan nantang ma'a jasadihi, saya tidak menyalahkan. Jikalau jenengan lakukan sampai secara jasmaniah dohiriahnya, itu pun tidak salah. Tapi saya tidak merintahkan seperti itu. Apa ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, ini Allah yang perintahkan terhadap langsung Rasulullah.
isi daripada perintah, jikalau wahai umatku kau betul-betul ingin mencintai Allah dengan benar, mengadakan satu hubungan cinta kasih dengan Allah dengan benar, fattabi'uni, tirunaku, ikuti saya. Bagaimana cara Rasulullah bercinta? Di dalam ayat itu secara Qur'aniyah, kita belum membuka tafsir loh Pak ya, nggak dijelaskan. Tapi justru ketidak dijelaskan ini mengandung kalimah yang baligh. Cara bahasa niku apa ya? Secara balaghah manteknya itu maknanya itu tertinggi. Makanya tidak ada orang-orang kafir Quraisy pada saat dulu itu disuruh untuk membikin satu ayat saja yang mutunya bisa menyamai satu ayat. Kumpulkan seluruh ahli pikir, ahli ilmu, nggak ada yang mampu menandingi satu ayat saja. Karena posisi wahyu Allah satu ayat itu kalamnya kalam baligh, bahkan baliknya itu murakkab Pak, murakkab. Nggak bisa. Kalau kita bikin kalimat kan sederhana aja, tidak mengandung makna balik yang murakkab. Kalau ayat Allah jelas. Loh, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau boleh saya buka sedikit aja, maksud fattabi'uni itu sebetulnya kita pernah disindir Rasulullah dalam hadisnya, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sebelum hadis niki, pertama Rasulullah itu diutus ke bumi ini apa? Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak dulu. Yang beliau sampaikan, sempurnakan adalah akhlak, tata krama. Akhlak ada dua, istimaiyah ambe ilahiyah. Dengan ilahiyah, istimaiyah hubungannya hablum minan nas, ilahiyah langsung pada Allah. Ini loh akhlak yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ada dua sampai tiru. Kita akhlak hablum minan nas ditata di dalam hukum syariah, berarti masa hukum syariat harus kita belajar waktu ibtidak, sanawi, aliyah. Jenengan masanya sudah habis. Masa sampai mencari akhlak istimaiyah seadanya saja. Seadanya. Anak-anak kita yang masanya masih di situ, saya seringkali mengatakan pondokkan, pesantrenkan anak sampean biar mengenal akhlak istimaiyah. Ketika saat di ibtidak, sanawi, aliyah, beliau dididik para masyayikh ini tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan muhakamah, entah ilmu Qur'annya, entah ilmu hadisnya, entah ilmu ijma' qiyasnya. Hanya di pondok Pak yang ada itu. Kalau nggak bisa menetam di pondok, bahasa Jawa duduk. Apa duduk nih Pak? Wayah ngaji, berangkat ngaji ke pondok, pulang gitu loh. Itu namanya duduk. Nggak apa-apa, karena memang keadaan di rumah harus kerja. Ngaten. Pertanyaannya, jenengan yang sudah berumur ini mungkinkah mondok? Pak, mungkin mondok? Nggak mungkin toh. Menurut hemat kami, jenengan kudu fokus ilmu tentang akhlak ilahiyah, tapi tidak meninggalkan akhlak istimaiyah seadanya. Hal ini dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Utamakan ini dulu.
Sampean karena posisinya sudah rata-rata di atas umur 30 tahun, Pak. Berarti kalau mengikuti umur Kanjeng Nabi nek jenengan 30, berarti kurang 32 tahun lagi, 33 tahun lagi meninggal lah gitu loh. Tapi apa ya mungkin jenengan ada yang sudah umur 60, berarti 3 tahun lagi jenengan meninggal. Ini nek mengacu pada umur Kanjeng Nabi. Lah jenengan yang sekarang ada yang 70, Pak. Bonus ya. Bonus iku mek titik. Berarti tinggal titik. Oleh sebab itu kata Allah, gunakanlah sisa waktumu untuk kembali padaku. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzab. Sebelum datangnya kematian, lekaslah kembali. Lekas kembali. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jenengan yang sudah berumur ini mengutamakan darul akhirah, kebutuhan ukhrawiyah datang Allah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, bagian di dunia ini janganlah kau tinggalkan. Syariat ini ojo kok tinggalno. Artinya mohon maaf, jadikanlah syariat ini menjadi hakikat supaya bisa sampai makrifat. Caranya sallu kama ra'aitumuni usolli. Contoh sholat, Rasulullah mengatakan sholatlah kau seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Bagaimana sholatnya Rasulullah? Hafidu ala sholawah, dan juga wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Kanjeng Nabi ku nek sholat tidak jasmaniahnya saja, Pak, juga sak ruhaniyahnya. Jasmaniyah sholat syariat, ruhaniyah secara hakikat. Akhirnya bisa mi'raj datang Allah. Lah, dari pertanyaan yang dimaksud sejatinya ainul hayah atau ma'ul hayah itu bagaimana? Kalau boleh saya katakan, kalau saya artikan secara lugat, mak nikula air nggih. Mak itu air, hayun itu hidup, air kehidupan. Atau ainul hayah, ain itu penglihatan, hayat urip. Hakikatnya apa? Makrifat. Aslinya apa? Iman yang sudah ihsan. Lah, untuk mencapai itu ada 3: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud khusus pengajaran, bagaimana caranya ruh sampai kali kulo hati mengesahkan Allah. Inilah yang sering kami sebut sebagai dinu tauhid. Ini rangkaiannya, Pak. Lalu disusul dengan kholwat amal. Amal wujudnya jenengan selalu berzikir yang tanpa batas, tak mengenal waktu dan tempat ataupun keadaan. Inilah yang disebut istiqomah. 3 hal inilah rangkaian disebut haqqatuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Apa? Takwanya rohaniyah, ani budullaha wastanibut tauhid. Arahkanlah hatimu hanya bercinta pada yang esa Allah, wastanibut tauhid, tinggalkanlah hatimu cinta dari selain Allah ahad. Makanya di situ dijawab oleh Rasulullah, jikalau kau betul-betul mengikuti aku, syaratnya dari sebuah istifham ayat tersebut, dari sebuah pertanyaan, syaratnya apabila kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah. Iku jawab,
jawab dari sebuah syarat yang tersimpan di dalam istifham. Artinya istifham dan syarat di situ tidak dijelaskan, tidak ditulis, tapi mengandung. Jawabnya yuhibbukumullah, yuhbib mongko ndadekake kekasih, kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Artinya Allah akan menjadikan jenengan iki sebagai kekasihnya. Pertanyaannya, sebab apa Allah menjadikan jenengan kali kula betul-betul dijadikan kekasihnya? Karena jenengan pertama mengikuti pola akhlak Rasulullah, kedua di dalam pola akhlak Rasulullah itu wajib hati meninggalkan cinta selain Allah. Nah, dadi ati sampean ojo kesensem ayune wong wedok, kesensemo Allahe yang ada di dalam orang ngoten lho niki karepe ben syariate mlaku, hakikate ya gak salah. Ibu-ibu nang bapak yang ngono, jenengan ojo mencintai wujud nyun sewu makhluk bapak dibujuki sampean Bu. Waktu pacaran katanya sehidup semati. Gombal Bu cintane. Jenengan sedo belum habis selamat sampean, cari lagi. Iku orang lagi. Kadang-kadang ibu belum meninggal aja sudah kita cari. Miturut kodrat nase Allah gak popo Bu wong lanang, sing penting tari dulu. Jawab dulu pada Umi, Mi aku seneng kae tak rabineh yo. Itu yang benar. Gak langsung main serobotan, jangan. Nanti ada yang tersakiti. Nek ibu teng mriki mesti jawabane nggih ya tak lamar nih ya. Lho iku lho wong wedok sing jempol. Wong wedok teng mriki, mboten teng Jawi, teng mriki. Ngoten lah. Nek wong lanang didukno babakan ngono sawen. Nggih wis. Ben gak ngantuk Bu ya. Jadi Pak, ainul khayah atau maul khayah itu berangkat dari ilmu, amal, istiqomah. Dengan 3 hal yang namanya takwa inilah yang Allah katakan derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi ternyata takwa tidak lepas dari golongan makrifat. Mekaten. Ganti sekarang ibu saya kasih 3 orang. Pun boten enten ta. Wonten monggo niki di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Gus, saya ingin bertanya tadi yang ikhlas. Ikhlas yang dijelaskan Gus itu yang saya alami hari ini, bulan ini Gus. Yang saya tanyakan, pada waktu itu saya ceritakan kejadiannya dulu ya Gus. Saya kan dagangan Gus ya, biasanya kalau lebaran itu jual jajan lebaran. Sebelum kita di order itu saya telepon dulu Gus sama koordinatornya kantor situ. Setelah itu dia menjawab iya. Terus setelah itu saya kulaan Gus, saya ambil. Terus setelah saya kulaan dia bilangnya, terus kapan kirimnya? Setelah
di awal Januari gitu. Tadi saya ambilnya bulan Desember. Setelah awal Januari kita telepon, kapan aku mlebu wis tak bungkusi kabeh, saya bilang gitu. Terus dia bilang besok Bu hari Senin. Terus Senin saya dikirim bapaknya ke sana. Satu mobil sudah dikirim ke sana. Terus dari sana pagi diterima, siang jam 1 ditelepon saya Gus. Ditelepon saya yang menerima. Terus ditelepon itu barangnya diurung ambil, dikembalikan. Itu di rumah ada Gus, satu kamar itu Gus. Saya ambilnya itu sudah hampir kurang lebih 80-an Gus. Uangnya itu segitu jumlahnya, nilainya rupiahnya. Terus setelah itu saya seketika itu saya marah Gus. Waktu itu saya puasa ya. Otomatis. Terus spontan itu saya puasa, saya marah banget. Terus bapaknya kan masih tidur, begitu bapaknya bangun saya kasih tahu, Bapak besok suruh ambil barangnya itu. Saya bilang gitu, loh kenapa? Katanya dia sudah kulaan sendiri gitu. Loh kenapa kalau dia sudah kulaan kok ambil? Kan spontan ya Gus ya. Terus akhirnya dikembalikan, terus bapaknya marah. Terus akhirnya saya sadar gini, wis Jarno gak usah ngamuk, aku mau wis ngamuk, ya Allah ngene. Saya setelah ngamuk tadi itu langsung nangis saya Gus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya dosa besar ya Allah, saya gitu Gus. Saya nangis banget. Saya enggak nangisi uang saya itu, saya nangis itu saya kenapa penyesalan. Orang itu merasa salah. Soalnya saya ngomongnya jelek gitu loh Gus. Ngapunten. Dan terus bapaknya itu marah, terus saya bilang Gus enggak apa-apa. Terus pertanyaannya? Yang saya tanyakan itu, dengan saya marah-marah ke orang itu, salah apa bener? Salah apa benar ya. Ngaten nggih. Ya, dan yang kedua Gus, saya waktu kolwat, yang saya tanyakan itu sebelum kolwat itu saya membacanya itu Ilahi Anta Maksudi dulu Gus ya, dan seterusnya. Dan yang kedua itu, ini yang saya tanyakan benar atau salah saya membaca itu. Yang kedua itu saya membaca gini Gus, Allah uripku, Muhammad wujudku, Nur Muhammad cahyaku. Itu Gus yang saya baca. Itu dulu itu dikasih sama Pak D Gus, ilmu dari Pak D. Pak D itu ilmu sejati. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jenengan itu namanya geblake embing. Ngoten. Nasib lah ngoten nggih. Nggih. Tapi pertanyaannya, apakah saya marah itu tadi salah apa enggak? Ada dua golongan yang Allah salahkan, ada tiga golongan yang Allah tidak salahkan. Terkait apa yang terjadi di alam dunia ini. Pertama disebut kufar. Allah salahkan. Karena apa? Karena sudah seringkali diingatkan tapi tidak percaya juga. Disebut kufar itu orang-orang yang mengingkari ayat Allah, walladzina kafaru bi ayatihi waliqaihi. Otomatis kalau kita mengingkari ayat-ayat Allah, otomatis waliqaihi, kita juga akan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Ini Allah salahkan. Yang kedua, yang disebut orang fasik, tahu kalau semua itu milik Allah, tahu kalau kita memakai bajunya Allah itu salah. Karena ilmu-ilmu peringatan-peringatan sudah diberikan, tetapi dia tidak mau.
untuk tinggalkan hal-hal yang seperti itu yang dilarang. Ini fasik. Lalu ada 3 hal yang tidak bisa disalahkan. Alasannya karena proses. Mohon maaf. Ini zonanya kita sudah di zona iman, masuk di menuju ke ihsan, nurul iman menuju hakul iman. Siapa? Orang-orang yang sudah memegang musyahadatul fana. Musyahadatul fana ini golongan orang-orang yang sudah tahu bagaimana cara dan pentingnya untuk menuju dan bertemu Allah. Tetapi dia 1 hari 1 malam selalu diuji Allah, di fisik Allah untuk jatuh bangun. Ketika lupa kalau semua itu Allah, marah. Padahal jenengan kan asalnya awalnya tahu toh semua itu Allah. Sebetulnya itu dalam hati jenengan sudah ada rasa. Beda dengan golongan 2 tadi, nggak ada rasa. Rasa itu hanya bisa muncul bagi golongan ahli syuhud. Yang golongan ahli syuhud itu Allah kelompokkan menjadi 3. Musyahadatul fana. Itu adalah orang-orang yang ketika dihitung 1 hari 1 malam 24 jam, lalainya lebih besar daripada ingatnya. Yang kedua, musyahadatul kamil. Ini kebalikan. Nomor 2 ini musyahadatul kamil, kebalikan daripada fana. Kamil itu lebih besar 1 hari 1 malam ingatnya daripada lupanya. Artinya sedikit sekali jatuhnya. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Karena Allah bersifat maha pengampun. Dan 2 kelompok ini enggak ada unsur kesengajaan untuk melalaikan Allah, maka Allah tetap mengampuni sehingga tidak dikatakan sebagai pelanggaran. Cara wasit iku sampean di kartu kuning sik main. Sik main. Beda kalau kartu merah lo ya. Wis nek kartu merah wis kon keluar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Seiring berjalannya jenengan terus dzikron katsiron, terus menerus waktu demi waktu jenengan gunakan hati berzikir pada Allah walaupun belum khudur seperti khudurnya golongan kamil, jenengan ini pasti akan dipindah Allah dari fana ke kamil, kamil ke bakok. Bakok sudah maklum, ini sudah tidak bisa dihukumi karena baik tidurnya maupun terjaganya hatinya tetap dikatakan berzikir. Ini disebut golongan maksum. Kalau golongan yang 2 disebut golongan mahfud, ya, makom mahfud. Kalau ini makom maksum. Dah. Jadi Bu, sampai jangan berkecil hati, tetap walaupun jenengan diletakkan mana, zikir tetap jenengan pegang. Yang kedua tentang masalah Allah iku uripku. Ada 3 tadi ya.
Allah uripku, Muhammad wujudku, Nur Muhammad cahayaku. Pun. Itu sebetulnya Pak Bu, proses ahadiyah menuju ke ahad. Sebetulnya itu proses nafi isbat yang kulo jelaskan di depan tadi. Cuman bahasa teorinya disebut teori kejawen. Mengapa demikian? Karena dulu orang Jawa, orang Indonesia gak ngerti Arab. Ilate sudah kaku-kaku, mau diajari alibak tak sak yo ra iso. Jadi bagaimana isi daripada Quran itu bisa diamalkan secara bahasa Jawa? Akhirnya para kekasih-kekasih Allah dulu menerjemahkan dengan bahasa Jawa. Sing penting maksudnya itu mengesahkan Allah. Sampeyan tinggalilah. Ada yang kelompok kapitayan, ada yang kelompok moncopat. Di situ sampeyan tinggalilah. Permakola isinya itu bener bahasa Jawa, tapi maknanya itu mengandung tasawuf. Contoh tembang pangkur, pernah kami berhadapan langsung dengan golongan niki Pak di daerah Malang. Tembang pangkur ternyata di situ adalah proses jenengan ini setelah mendapatkan ilmu hakikat, terus jenengan melakukan kholwat, pembersihan dari segala kotoran hati panjenengan untuk bertemu Sang Yang Suci. Niku tembang pangkur. Jadi isi daripada tembang itu seperti itu, cuman bahasane bahasa Jawa, kromo inggil, lagune jenenge gandang. Lah, buat kami nggak ada masalah. Yang penting adalah makna terkandung di dalamnya itu berasal dari Al-Quran murni. Mekaten. Lanjut. Ibu ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya tentang mimpi saya saat saya istikharah. Ketika saya mengalami keraguan di antara dua pilihan, saya melakukan istikharah. Dan ketika saya istikharah, saya minta petunjuk agar diwujudkan di dalam mimpi untuk diberikan tanda lewat warna. Jika baik, mohon ditunjukkan warna hijau dan atau putih. Jika jelek, maka tolong ya Allah tunjukkan dengan warna merah atau hitam. Dan 2 hari kemudian saya melihat asap putih dan melihat baju koko warna hijau. Yang saya tanyakan Gus, apakah benar-benar mimpi saya itu petunjuk dari Allah atau terbawa perasaan saya saja Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu di tarbiyah syariah itu ada satu anjuran untuk beristikharah jikalau ada 2 pilihan yang dirasa ragu dalam hati. Jikalau itu jenengan mintanya petunjuk hanya pada Allah, maka benarlah apa yang nantinya jawaban yang Allah jawab. Antara putih dan hitam, antara hijau dan merah. Dari hasil istikharah jenengan ini Allah sudah menampakkan. Pertanyaannya, benarkah itu dari Allah? Saya wajib mengatakan benar. Tinggal kebenaran ini berapa persen dalam hati jenengan.
Jadikanlah kebenaran ini mutlak, berarti 100%. Dateng ati sampeyan supaya tidak ada keraguan sama sekali. Sebab ngeten, terkadang perkara yang ngenakno iku gapleki pada akhirnya. Teman yang kita lihat itu mang bagus, kadang-kadang itu garangan. Tahu garangan ya? Kadang-kadang perkara yang gapleki, kadang-kadang pada akhirnya itu yang kita butuhkan. Mohon maaf. Dari makalah ini maka bisa kami sampaikan bahwasannya segala hal apapun yang jenengan hadapi, tolong sekali lagi, iman itu biar 100%, kebenaran itu mutlak dari Allah, tolong pandanglah Allahnya. Sebab sifatnya makhluk la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mekaten. Nggih, satu kali Bu. Kasih wonten Ibu. Sampun Pak? Ampun. Nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Siam Ramadan niku sasi Maret Pak nggih. Berarti sasi Februari masih ada kesempatan lagi. Ya. Ramadan saya minta break sebentar khusus sasi Ramadan, nanti Syawal atau April bisa kita ketemu kembali. Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang Allah berikan tentang masalah ilmu pada malam hari ini. Semoga menjadi satu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillah. Awal sampai akhir, jikalau ada kalimah yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.